Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Seneng banget di video kali ini aku ingin share ke teman-teman. Beberapa hari lalu aku baca berita bahwa telah dikeluarkan keputusan gubernur yang menetapkan tarif terintegrasi atau plafon tarif dari integrasi moda transportasi umum yang ada di Jakarta. Dan ini menjadi langkah lanjutan dari uji coba yang dilakukan oleh Jaklingko beberapa waktu lalu dari tahun kemarin untuk mengintegrasikan moda transportasi termasuk tarifnya juga. Dan seneng banget hari ini aku mau nyobain dari Bank Indonesia menuju ke Lebak Bulus. Ini dia ceritanya buat teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah definisi dari integrasi ini artinya adalah tarifnya terintegrasi kalau kita menggunakan kombinasi dari moda transportasi MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta. Jadi kalau hanya pakai salah satunya aja maka kita tetap dikenakan tarif reguler. Artinya kalau teman-teman pengen buru-buru, pengen cepet-cepet nyampe, kayaknya tarif integrasi ini agak kurang cocok ya, karena kita jadi harus mengkombinasikan perjalanan kita. Kayak misalnya aku transit di halte Bundaran Senayan untuk lanjut naik MRT Jakarta menuju ke Lebak Bulus. Padahal kalau aku mau lebih cepat, aku tinggal naik Transjakarta aja sampai Blok M, atau langsung naik MRT Jakarta dari Bundaran HI untuk sampai ke Lebak Bulus. Opsinya lagi-lagi ada di kita, teman-teman mau pilih yang cepat atau yang murah. Kalau kita mau pilih yang murah dan tetap menggunakan transportasi publik, maka layanan Jaklingko ini, layanan integrasi tarif ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik sih menurut aku. Sukses menggunakan tarif terintegrasi dari Jaklingko, hanya 6 ribuan rupiah dari Bank Indonesia, halte Bank Indonesia Transjakarta sampai ke Lebak Bulus. Kalau tarif normalnya sekitar 13.500, tapi dengan tarif terintegrasi ini hanya 6.000 sekian. Jadi lebih murah, lebih praktis. Lebih murah sih sebenarnya, kalau praktisnya mungkin belum terlalu ya. Yang pertama mengenai aplikasinya dulu ya. Aplikasi Jaklingko yang digunakan untuk sementara ini sebagai satu-satunya aplikasi untuk sistem tarif terintegrasi ini menurut aku udah lebih baik. Dulu namanya masih Super App, waktu aku cobain harus didaftarin dulu akunnya ke admin. Sekarang udah bebas, kita bisa
langsung daftar, sign up, dan top up saldonya untuk bisa gunain tarif ini. Jadi secara aplikasi menurut aku udah lebih enak, udah lebih nyaman buat digunain. Dan yang kedua pasti soal tarifnya, udah ada sistem yang mengkalkulasi kita mau lebih cepat atau lebih murah. Kalau lebih cepat maka pilihannya ada yang single use, jadi transportasi satu moda aja, atau yang terintegrasi tapi waktunya lebih panjang. Yang maksimal biayanya hanya 10.000 dibanding teman-teman harus naik beli satu-satu terpisah, ketika diakumulasikan tarifnya tentu lebih mahal. Jadi menurut aku secara tarif ini benar-benar opsi yang menarik buat kita yang rutin naik transportasi umum ke kantor, ke sekolah, ke rumah, atau ke tempat belanja, sehingga kita bisa lebih hemat lagi. Walaupun mungkin bedanya menurut teman-teman 3.000, 2.000 aja, tapi kalau dikalkulasi per hari, per bulan, per tahun lumayan juga ya. Cuma memang hal yang ketiga nih, aku sempat ngalamin hal yang nggak enak waktu di halte Transjakarta Bank Indonesia. Aku nggak bisa akses QR Code yang aku udah beli tiketnya di aplikasi Jaklingko. Waktu aku cobain di MRT bisa, artinya memang mungkin mesin gate in yang ada di Transjakarta ini perlu di-upgrade kali ya, karena seingat aku memang jenis mesin yang kayak gitu seringkali nggak bisa baca QR Code dengan mudah. Dan lebih parahnya lagi, tadi waktu aku coba selalu dibilang transaksi nggak bisa dilakukan atau gagal. Jadi menurut aku perlu ada peningkatan integrasi gate in-nya juga, bukan cuma tarifnya, bukan cuma modanya, sistem pembayarannya, tapi juga gate in-nya. Ini harus di-upgrade kayaknya ya. KRL komuter lain belum bisa untuk sementara, Mikrotrans juga belum bisa, atau bis Transjakarta yang non BRT juga belum bisa, Royal Trans juga belum bisa. Jadi memang aksesnya masih terbatas pada Transjakarta yang ada di koridor, yang BRT, LRT Jakarta yang ada di Velodrome sampai ke Pegangsaan, dan juga di MRT Jakarta Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Ya paling nggak lumayan lah ini untuk upgrade sistem yang dari dulu selalu dijanjikan, sekarang udah mulai terrealisasi ya. Bagi kita mungkin yang belum familiar dengan sistem kerja dari tarif terintegrasi ini, mungkin menurut kita ini agak ribet ya. Bayangin dari bundaran, dari Bank Indonesia mau ke Lebak Bulus harus gonta-ganti transportasi, padahal tinggal jalan ke MRT Bundaran HI, tinggal duduk sampai ke Lebak Bulus ya. Cuma memang bukan itu sih orientasinya. Orientasinya ini adalah bagi kita yang menggunakan transportasi umum, cuma jaraknya agak jauh dan gonta-ganti. Kalau kita udah nyaman dengan satu transportasi umum, MRT atau Transjakarta, ya udah itu aja, nggak usah ganti-ganti, nggak usah cobain tarif ini. Tapi kalau kita sering pakai kendaraan umum dan itu jauh dan sama-sama dalam satu sistem Jaklingko, ya kenapa nggak kita cobain sistem terintegrasi ini, karena lebih murah, lebih jelas pilihan-pilihannya, dan menurut aku ya jadi lebih hemat ya ujung-ujungnya ya. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Terima kasih banyak.